Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin, jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum. Wa bil khusus Sayyidi al-Walid Maulana Kiai Al-Haj Masbuhin Faqih hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsa munah. Matta'ana Allah bituli hayatih wa ahabba baga'ahu fina fi afiyah tammah wa sair awladih wa man yuwali wal muntasibina ilaih wa ahli dairatih wa ahli khususiyatih. Dan juga yang saya hormati para guru-guru saya dari Majlis Al-Wafa bi Ahdillah wa ala ra'sihim musyrifna wa Sayyidina Al-Habib Jamal bin Taha Ba'agil hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsa munah. Dan para dewan syura yang hadir atau yang akan hadir, al-hadir ma'ana di sini Sayyidil Habib Mahdi Al-Hiyaid wal Habib Sadiq Baharun, segenap para masyaikh, para dewan guru Pondok Pesantren Manba'us Salihin, wabil khusus nakhussu bidzikr Al-Ustaz Muhammad Najib hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsa munah. Segenap para santri, para alumni dan para hadirin sekalian yang senantiasa insyaallah dalam naungan inayah dan riayah dan taufiq wa hifz min rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi daimil ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-badr al-mutalal maula Bilal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada waktu yang mulia ini, di tempat yang dipenuhi dengan bentangan sayap para malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasma'. Yang di sini masya Allah kita mulai majlis ini dengan lantunan salawat, lantunan pujian, wa gara'na, dan kita barusan membaca Burdatul Madih dari Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri rahimahullahu taala, yang mana beliau ini tatkala mengarang qasidah burdah itu ada suatu hajatan yuhka anhu. Tatkala beliau sudah pensiun dari beberapa manasib hukumiyah di masanya, beliau terkena penyakit stroke al-falij. Tatkala itu terlintas di hati beliau untuk bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan memuji-muji Rasulullah, sebagaimana dahulu as-sahabiyil jalil Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, sastrawan Arab yang tenar pada masanya, yang dia memang telat masuk Islamnya, aslama fi amil fath, yang dahulunya dia itu seringkali mencaci Islam dengan syair-syairnya, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW ahdara damahu, memvonis ini orang harus dihabisin, walau ta'allaqa bi astaril Ka'bah, walaupun dia bergantungan di Ka'bah. Tapi tatkala Nabi SAW masuk ke kota Mekah fatihan laha, maka melihatlah Ka'ab bin Zuhair akan wajah baginda Nabi Muhammad SAW, dan otomatis ketika itu masuk Islam beliau. Bukan cuma itu, langsung beliau mengarang qasidah syair yang sangatlah tenar, yang banyak disyarahkan oleh ulama-ulama kita. Banat su'adu faqalbil yawm matbulu mutayyamun ithraha, ila akhir al-abiyat yang ma'ruf itu. Apa yang terjadi ikhwan? Baginda Nabi SAW yang barusan memvonis Ka'ab bin Zuhair ini harus dihabisin, baginda memaafkannya. Bukan cuma itu, langsung baginda melemparkan ridanya atau selendangnya yang dalam bahasa Arab namanya burdah. Diberikan itu hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair. Padahal banyak sahabat yang senior di situ, banyak sahabat yang masya Allah, tapi tidak. Orang ini yang barusan apa? Memuji-muji Rasulullah. Dengan syairnya diberikan hadiah oleh baginda Nabi Muhammad SAW, qasidah burdah. Dan sebelumnya tatkala perang Khaybar,
Datang Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kama rawahu Ibn Hibban dalam sahihnya. Qala ya Rasulullah idzan li an amtadihak. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Maka baginda apakah mengizinkannya? Bukan cuma mengizinkan, mendoakan, memberikan hadiah. Rasulullah itu ikhwan, setiap kali dipuji pasti membalas dengan hadiah. Doa di antaranya. Baginda bersabda, "Qul ya ammah la yafqudillahu faka." Silahkan katakan pujianmu wahai pamanku. La yafqudillahu faka. Allah Ta'ala tidak akan merontokkan gigimu. Karena itu dalam sejarah Al-Abbas bin Abdul Muttalib umurnya panjang dan di akhir umurnya itu semua giginya masih utuh ikhwani. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah beliau berkata, "Min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraqu." Ila akhir al-abyat yang ma'ruf itu. "Wa anta lama wulidta ashraqatil ardu wa da'at binurikal ufuq." Ada berapa sahabat yang memuji Rasulullah? Cuma 2 sahaja? La. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Sayyidin Nas sampai mengarang kitab namanya Minahul Midah dan menghitung sahabat-sahabat yang pernah memuji-muji Rasulullah dengan syairnya. Berapa? 129 sahabat yang tercatat pernah memuji Rasulullah dengan syair-syair abiyatnya. Inilah yang dijadikan oleh Al-Imam Busiri sebagai modal tawassulnya. Maka beliau mengarang qasidah burdah, hamaziyah, mudariyah, muhammadiyah, sampai itu menjadi kitab yang bernama Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhan Maqam Khairil Bariyah. Setelah beliau mengarang kitab itu, dikatakan dalam sejarah beliau mimpi Rasulullah SAW dan memberikan kepada Rasulullah hadiah ini. Ya Rasulullah, aku persembahkan ini pujian-pujianku untuk baginda. Dalam mimpi ini ikhwan. Dalam mimpi itu pula akhirnya Nabi SAW berkata kepada Imam Busiri, "Wahai Muhammad bin Zaid, apa yang kau mau?" Hima yarahun naim. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku menginginkan kebersamaanmu di surga, juga aku menginginkan kesembuhan dari sakit ini." Dalam mimpi itu akhirnya Nabi SAW menyentuh bagian yang sakit dari kakinya itu. Tatkala beliau bangun dari tidurnya, sembuh ikhwan. Berkat apa? Berkat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seringkali ulama-ulama kita diajarkan oleh guru-guru kita bersanad yang muttasil, kalau punya hajat mau dikabulkan baca burdah. Semenjak dikarangnya burdah itu, Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri wafat tahun 696 Hijriyah. Sampai sekarang hampir 800 tahun ikhwan. Setiap abad setelah beliau, setiap generasi talaqatul ummah al-qabul hadal kitab dan mengarang syarah banyak dari burdah-burdah. Ada berapa syarah burdah? Ada berapa yang kita tahu syarah burdah ini? Al-Baijuri, cuma Baijuri sahaja. Kau tahu ada berapa syarah burdah? Ada seorang pustakawan yang bernama Abdullah Al-Habsyi dalam kitabnya Jami' Asy-Syuruh wal Hawashi. Ketika beliau menyebutkan Mu'jam al-Ba' burdah, hanya menyebutkan nama kitab dan pengarang. Kitab burdah disyarahkan oleh 1 Fulan bin Fulan, nama kitabnya ini. 2 Fulan bin Fulan, nama kitabnya itu. Antum bayangkan satu lembar itu bisa memuat berapa nama kitab? Puluhan, bisa jadi puluhan, bahkan ratusan satu lembar itu. Namun Sayyid Abdullah Al-Habsyi ketika menyebutkan nama-nama syarah burdah itu menghabiskan 40 halaman hanya menyebutkan nama-nama syarah burdah. Ini baru syarah, belum lagi yang mentakhmisnya, belum lagi yang mentasdisnya. Di antara yang mentakhmiskan burdah As-Suyuti, yang mentasbi'kan burdah Al-Baydawi. Hampir setiap ulama yang datang setelah Busiri ada andilnya dalam burdah itu. Imma syarah awal takhmis atau tasdis sampai ta'syir. Adapun pula mu'aradah. Akhirhum Ahmad Syauqi asy-syair al-ma'ruf rimun 'ala al-qa' bainal bani wal 'alami. Ahalla safkadani fil ashhuril hurumi. Nabi Muhammad. Jadi luar biasa ikhwan. Tatkala kita baca burdah ini menggambarkan silsilah sanad yang bersambung dalam cinta kepada Rasulullah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang kita berada di tempat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat berpesan kepada sahabat untuk perhatian kepada mereka, para pewarisnya, kepada mereka, para penimba ilmunya. Naam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Dalam Sunan Ibn Majah Anil Hakam bin Abdah an Abi Harun al-Abdi
an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sayatikum aqwamun yatlubuna hadzal ilm fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa aqnuhum. Qala ar-rawi qultu lil hakam ma aqnuhum qala 'allimuhum. Pernah baginda duduk bersama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan baginda bersabda, akan datang kepada kalian sekelompok kaum. Ngapain itu kaum itu? Yatlubuna hadzal ilm, akan mencari ilmu ini dari kalian. Maka tatkala kalian melihat mereka, para penimba ilmu, para santri, para pelajar yang mau mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW, ada dua pesan dari Rasulullah. Pertama, sampaikan kepada mereka perkataan ini, ikhwan, marhaban bi wasiyati Rasulillah. Maka kami katakan di sini, marhaban bi wasiyati Rasulillah. Marhaban, orang-orang yang kami diwasiatkan oleh Rasulullah untuk perhatian kepada kalian. Itu artinya marhaban bi wasiyati Rasulillah. Yang kedua apa? Aqnuhum. Apa aqnuhum? Allimuhum. Bekali mereka dengan ilmu. Sambunglah ilmu ini kepada mereka. Jangan sampai ilmu ini terputus di titikmu. Sambung kepada yang setelahmu. Sambung ke generasi setelahmu. Jangan sampai ini terputus pada dirimu. Sambunglah itu, ikhwan. Itu pesan kedua. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Maka terus dari generasi ke generasi dibawalah ilmu itu, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Kama rawahu al-Baihaqi bi sanadin sahih. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Sampai-sampai sahabat dahulu, ikhwan, karena mereka faham betapa luar biasanya ilmu itu, warisan Rasulullah itu, mereka berani mengorbankan jiwa, raga mereka, waktu mereka demi ilmu ini. Apa artinya harta? Dan apa artinya waktu demi mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW? Sampai seorang sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dalam ceritanya, ikhwan, ini sampai-sampai Imam Bukhari menjadikan itu judul. Kalau kita ngaji ilmu hadis biasanya kan ulama tuh nyebutin hadis baru syarahnya ya. Tapi Imam Bukhari kebalik. Syarah hadisnya itu di mana? Di judulnya. Gal fiqhul Bukhari fi unwanihi. Kalau engkau mau tahu gimana cara pemahaman Imam Bukhari terhadap hadis, lihat bagaimana beliau menulis judul daripada bab itu. Itu adalah pemahaman beliau, fiqhul Bukhari fi unwanihi. Beliau menyebutkan judul yang sangat luar biasa. Qala babu fadlir rihlati fi talabil hadis wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unaisin li sama'i haditsin wahid. Bab keutamaan rihlah, berpetualang demi mencari ilmu hadis. Dan sungguh telah melakukan rihlah siapa? Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Masirata syahr, sebulan. Dalam ceritanya itu Jabir bin Abdullah di Madinah. Menuju ke siapa? Ke Abdullah bin Unais yang waktu itu di Syam. Ngapain sebulan ke sana? Li sama'i haditsin wahid, demi mencari satu hadis, ikhwan. Itu ceritanya Jabir bin Abdullah di Madinah mendengar hadis tentang bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Maka beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah, tapi semuanya tidak ada yang mendengar itu hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau macam mau cari hadis dengan sanad yang lebih tinggi. Yaqul Imam Ahmad bin Hanbal, talabu ulwi sanad min sunnah. Tersampaikan kepada beliau yang masih ada mendengar hadis ini langsung dari baginda, tuh ada sahabat. Nih Jabir juga sahabat, ikhwan. Tapi demi hadis yang ia mau gapai dengan sanad yang tinggi, akhirnya beliau berpetualang ke Abdullah bin Unais. Sebulan pergi dan sebulan pulang. Sampai-sampai Imam Ibn Nasruddin Ad-Dimishqi membukukan cerita Jabir itu, juz'un fi rihlati Jabir. Mengumpulkan semua riwayat-riwayat, ikhwan. Demi satu hadis berpetualang sebulan. وهكذا كان الإمام سعيد بن المسيب. الإمام الذهبي menceritakan في تذكرة الحفاظ قال ابن المسيب وقد كنت أقطع الأيام والليالي لحديث واحد. Seringkali aku berpetualang hari demi hari, malam demi malam, demi mendapatkan satu hadis. Begitulah, ikhwan. Murah bagi mereka berjalan yang nan jauh, murah bagi mereka menghabiskan waktu, harta demi satu hadis, ikhwan. La ilaha illallah. Perhitungan dengan waktu, pelit mereka dengan waktu. Pun waktu makannya itu diperhitungkan. Karena Imam Ibn Aqil Al-Hambali
tenar dalam mazhab Hanabilah, namanya Ali. Ali bin Aqil al-Hambali berkata, Zakar hadza man Ibn Rajab al-Hambali dalam Zail Tabaqat al-Hanabilah. Qala Ali bin Aqil al-Hambali, ini Ali bin Aqil ini pengarang kitab Al-Funun. Itu berapa jilid? 800 jilid, ikhwan. Ali bin Aqil al-Hambali. Tapi kau tengok bagaimana kehidupannya. Beliau berkata, li thalathuna sana. Aku sudah 30 tahun. Kalau aku makan itu, aku makan al-khubz al-muballal. Aku hanya makan roti yang dicelupin di air. Aku makan. Makan yang lain? Enggak. Mau makan ini aja. Kenapa? Beliau berkata, bukannya enggak suka sama makan yang lain. Suka, tapi enggak. Karena demi menghemat waktu. Kenapa? Roti yang dicelupin dengan di air, tinggal aku telan. Kalau makanan-makanan yang lain itu perlu diunyah, dan mengunyah makanan itu buang-buang waktu, kata beliau. Soal Nabi Muhammad. Hadza Ali bin Aqil al-Hambali. Kana al-Imam Ubaid bin Ya'ish. Ini gurunya Imam Bukhari. Sering kali kita ngaji ilmu nahwu, ada tuh namanya Ibnu Ya'ish, namanya Ubaid bin Ya'ish, Syekh al-Bukhari. Dzakara hadza man Az-Zahabi dalam Sirah Al-Nubala. Dan juga fi Tadhkiratul Huffaz dzakar hadza. Qal, tatkala aku makan, aku minta jariyahku, hamba sahayaku, atau adikku, bisa juga, atau anakku, menyuapkan makanan untukku. Agar apa? Agar aku bisa gunakan waktu makan untuk mutala'ah fil ilm, membaca, menulis. Jadi waktu makan itu tak sia-sia. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dzakara hadza man Al-Attar fi Tuhfatul Talibin fi Tarjamatin Nawawi Muhyiddin. Imam Nawawi itu orangnya kurus. Beliau hidup enggak lama loh ikhwan, cuma 45 tahun. Ada bilang 44. Tapi karangannya luar biasa Imam Nawawi itu. Enggak lah ba'dhum, kalau seandainya kita hitung tuh berapa umurnya Imam Nawawi, berapa hari beliau hidup di dunia, dan berapa banyak kitab yang beliau karang, itu berarti setiap harinya dari beliau mulai dilahirkan sampai beliau wafat, itu harus menulis minimal 12 lembar. Untuk cukup segitu. Umur 45 tahun dengan karangan kitab yang sekian banyaknya itu mustahil, kecuali setiap harinya dari semenjak dia lahir harus tulis 12 halaman. Lakin hadza syai' tsani barakatul waqt. Namun lihat bagaimana Imam Nawawi itu ikhwan. Imam Nawawi itu makannya dikit, iya, makanya cuma sekali sehari. Oh, kalau itu banyak. Sebagian masyayikh kita juga enggak, minumnya pun cuma sekali sehari. Karena yakul kalau makannya habis isya sebentar. Minumnya sebelum subuh, dan begitu setiap harinya. Wa ala hadza kana Imam Nawawi, sallallahu Nabi Muhammad. Nah begitulah ikhwan. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang dahulu itu memperlakukan ilmu. Ilmu itu mahal. Mereka korbankan perihal yang paling mahal mereka miliki, bukannya harta. Apa? Al-waqt. Al-waqtu anfasu ma wanita bihifdhihi wa arahu ashalu ma 'alaika yadhi'u. Begitulah ikhwan. Mari ikhwan semangat dalam menimba ilmu, baik pun yang masih santri ataupun yang sudah menjadi alumni, tetap dalam istizadah fil ilm wa qur rabbi zidni ilma. Wa ru'ya Imam Ahmad bin Hanbal kama rawa dzalika Ibnu Abdullah. Di akhir hayatnya Imam Ahmad itu ikhwan, itu bawa buku, bawa kitab, bawa buku tulis, dan bawa galam. Kemana? Bersama anak-anak kecil, dikatakan. Tatkala beliau mendengar ada seorang ulama yang datang ke kotanya, maka murid-murid Imam Ahmad berkata, ya Imam, sampai segini, sampai engkau tua masih engkau menimba ilmu bersama anak kecil itu? Gala ma'al mahbarah ilal makbarah. Beginilah aku, dengan pena, dengan tinta sampai ke kuburan. Begitulah ikhwan, yang namanya ilmu lah, nggak ada tamat dalam perihal ilmu. Terus ilmu itu makin kita ketahui, makin haus kita ikhwan. Sebagai contoh, semuanya sudah hafal Alfiyah kan? Alfiyah Ibnu Malik, perihal yang wajib dihafalin oleh setiap pelajar ilmu. Alfiyah Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, dalam muqaddimahnya ya, wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Al-Imam Ibnu Mu'ti punya Alfiyah. Alfiyah. Jadi sebelum Imam Ibnu Malik ada dulu Ibnu Mu'ti. Kitab yang tenar. Kitab Ibnu Mu'ti itu diapain sama oleh Imam Muhammad bin Malik bin Abdullah, diringkasnya dan ditambahkan masalah-masalahnya, dan beliau berkata, Alfiyahku ini lebih hebat dari Alfiyah Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Oh, lebih keren nih Alfiyahku daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Selesai nggak selesai? Datanglah Imam Suyuti.
Imam Suyuti, Masya Allah, beliau banyak mensyarahkan. Di antara syarahnya beliau, syarah Alfiyah bin Malik itu Al-Fawaid Al-Mardiyah. Tapi enggak, beliau juga mengarang Alfiyah, bukan cuma Alfiyah dalam ilmu hadis atau dalam ilmu balaghah, enggak, Alfiyah dalam ilmu nahwu juga. Dan dalam muqaddimahnya itu Imam Suyuti berkata, "Fa'iqatan Alfiyata bin Maliki likauniha wadihatal masaliki." Dibalas nih ceritanya Ibnu Malik. Sebagaimana engkau perlakukan Ibn Mu'ti kayak gitu, aku juga. Karena Imam Suyuti meringkas apa yang ada di Alfiyah Ibn Malik yang 1000 jadi 500 dan ditambahkan masalah-masalah yang baru. Maka beliau berkata, Alfiyahku ini fa'iqatan, lebih unggul daripada Alfiyahnya Ibn Malik, likauniha wadihatal masaliki. Selesai? Nggak selesai. Datang seorang ulama yang bernama Imam Al-Ajhuri. Apa yang beliau buat? Sama juga apa yang beliau yang dibuat sama Imam Suyuti itu. Mengarang Alfiyah lagi. Apa yang dikarang oleh Imam Suyuti dalam Alfiyahnya, ada yang berkata namanya itu Al-Farid atau Al-Faridah, Alfiyah Suyuti itu, ikhwan. Walaupun jarang dibaca ya. Di manhajnya Al-Aqrar mereka membaca itu Alfiyah Suyuti. Al-Ajhuri berkata dalam muqaddimahnya, Alfiyah juga nih, apa yang Imam Suyuti karang itu diringkas sama dia 500 abiyat dan beliau tambahkan lagi 500 abiyat dengan masail yang baru. Beliau berkata, fa'iqatan Alfiyatas Suyuti likauniha muhkamatar rabuti. Alfiyahku ini lebih unggul dari alfiyahnya Suyuti. Muhkamatar rabut. Harapan kami semoga ada insyaallah dari Indonesia insyaallah. Siapa tahu dari pondok ini insyaallah yang akan berkata fa'iqatan Alfiyatal Ajhuri. Tuhan Nabi Muhammad. Wah, laisa 'ala Allah biba'id ikhwani. Begitu ikhwan. Nah beginilah kalau kita menekuni setiap ilmu itu indah ikhwan. Jangan cuma sampai alfiyah naik ke atas. Ikhwani, setiap ilmu itu harus engkau kuasai 4 perkara. Pertama furu', yang kedua usul, yang kedua tarajim ulama, dan yang ketiga tarajim ulama, yang keempat tabaqat. Dalam ilmu nahwu nih ada juga 4 ini. Dari Jurumiyah sampai Alfiyah, 6 menit lagi Mughnil Labib, dan juga bacalah itu apa namanya Hasyiyah Syarh Mullajami dan hasyiyahnya Siyalakuti wal Khayali, dan terus ke atas. Itu cuma seperempat. Jangan lupa ngaji usul, bukan usul fiqih, usul nahwu. Apa ada usul nahwu. Al-Lafaz Suyuti kitab namanya Al-Iqtirah dan disyarahkan Faidul Nashr al-Insyirah ala Til Iqtirah Ibn Abi Thayyib. Al-Lafaz Imam Al-Usul fi Nahwu Ibn Sarraj. Ibn Jinni mengarang kitab Al-Khasa'is itu dalam perihal usul nahwu. Ada juga tabaqat dalam ilmu nahwu. Qala al-Imam Az-Zarkashi dalam Mansur, wahariyun katanya, orang kalau ngaji ilmu nggak paham ulama-ulama, nggak kenal sama ulama-ulama dalam fan itu, maka dia untuk memahami ilmu itu lebih jauh sama ulamanya nggak kenal, apalagi sama ilmunya. Dalam ilmu nahwu engkau baca Bughiyatul Wa'ah li Suyuti, Maratibun Nahwiyin, na'am, Ibn al-Ambari, Tarajim an-Nuhah wal Lughawiyin lil Fairuz Abadi, dan yang keempat yang terakhir adalah Buhuthul Mu'asirin dalam ilmu itu. Engkau lihat bagaimana Buhuthul Mu'asirin dalam ilmu nahwu. Mujamma' al-lughah ada sekarang ikhwani. Dan yang paling terakhir di sini, ketika engkau menekuni satu ilmu, lebih baik daripada engkau tidak menekuni banyak ambil ilmu tapi tak ada yang kau tekuni. Satu ilmu yang kau tekuni ini akan menghantarkanmu ke ilmu-ilmu yang lain. Ambil contoh Imam Suyuti tadi. Kau tengok Imam Suyuti, karangannya banyak di ilmu apapun luar biasa, bukan cuma karangan ecek-ecek. Nah, karangannya menjadi rujukan di setiap ilmu itu. Nazomannya, syarahnya. Tatkala beliau ditanya, Imam, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak luar biasa ini? Beliau berkata, semua ini berkat aku menekuni ilmu bahasa. Jadi Imam Suyuti itu takhasusnya ilmu bahasa, ilmu nahwu, takhasusnya beliau. Tapi karena beliau menekuni ilmu nahwu dengan segala cabangnya, beliau akhirnya bisa menekuni semua ilmu. Al-Imam Al-Jurmi sebagaimana hadza ajib, nukilan yang jarang ditemukan dalam tafsir At-Tabari. Hadza ajib ikhwan. Perhatian yang terakhir apa yang disampaikan di sini. At-Tabari dalam tafsirnya menukil perkataan dari Al-Imam Al-Jurmi. Al-Imam Al-Jurmi hadza nahwiyin, orang nahwu yang ma'ruf, yang dinukil perkataannya dalam masalah al-bina di tarkib masjid al-makhtum biwaih, ya kan? Wa sibawaihi qala sibawaihi qad yanbani faqalidanhu fihi wa madhhabul jirmi annama khutim
biwaihi lam yakun bina'uhu lazim wa inna ma madhabuhu an yu'raba ka ghairihi mimma bighairi waihin wa riba. Tersebut di soal Jarmi. Qala al-Jarmi, ini nukilan siapa? Nukilannya At-Tabari dalam tafsirnya. Hadza ajib. Kok bisa ya nyasar ke tafsir Tabari? Qala al-Jarmi li 30 sanah uftin nasa al-ahkama asy-syar'iyyata min kitab Sibawai. Aku 30 tahun, ini mufti beliau nih. Mufti-mufti hukum. Tapi yang menjadi rujukan dalam fatwanya apa? Kitab Alkitab. Dikarang oleh Al-Imam Sibawai, Amr bin Qumbur. Itu kitab Alkitab apa? Fikih. Enggak. Itu nahwu. Tapi karena beliau menekuni ilmu nahwu, akhirnya beliau bisa membuat fatwa-fatwa berdasarkan ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala yaftah alaina alaikum al-fathul akbar al-mutlaq. Wa yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Yusahil lana hifdzul ulum. Wa yahab lana wasi'atul fuhum bijahi nabiyil ma'sum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalna alaihim mamlu